Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Modiar, kenapa Modiar? Hasto masih sah ya statusnya sebagai tersangka sesuai aturan hukum. Hakim menolak pra peradilan Hasto. Nah, ini berita menariknya. Netizen habis-habisan rujak si Hasto ya, yang pra peradilannya ditolak oleh hakim. Dan ada juga nih ya video yang mana Guntur Romli itu mengatakan pra peradilan Hasto bukan ditolak tapi tidak diterima. Gimana ya? Ditolak tapi bukan ditolak, hanya tidak diterima. Nah, seperti apa video selengkapnya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. Keputusan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal Juyamto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tidak menerima gugatan pra peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan alasan permohonan yang diajukan kabur dan tidak jelas. Hasto dianggap turut menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Guntur Romli ini lagi cosplay ya, jadi jawara Betawi. Lagian di Tanah Suci bukannya umroh, yang bener malah masih aja gibah terkait kasus hukum bosnya si Hasto. Kita dengar aja ya apa pernyataan Guntur Romli ini dari Tanah Suci. Saja kami sangat kecewa atas putusan hakim yang tidak menerima permohonan gugatan pra peradilan Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto. Namun kami akan menghormati putusan pengadilan tersebut. Dan kami ingin mengklarifikasi bahwa hakim tidak menerima, bukan menolak. Ini ada perbedaan dan memiliki konsekuensi hukum. Kalau menolak, artinya putusan itu bisa dianggap memperkuat status tersangka yang ditetapkan oleh KPK kepada Sekjen PDI Perjuangan. Namun kalau tidak menerima, artinya hakim tidak berpendapat. Dan masih ada celah bagi Sekjen PDI Perjuangan untuk melakukan perlawanan melalui prosedur hukum, melakukan gugatan kembali pra peradilan, dan soal langkah ke depan akan disampaikan oleh penasihat hukum secara resmi. Dan kami juga meminta kepada KPK untuk tidak tebang pilih, untuk tidak menjadikan kasus ini sebagai kriminalisasi, hanya menyasar kepada Sekjen PDI Perjuangan, yang jelas sekali dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sepeser pun. Dan kalau memang mau melakukan pengembangan perkara atas kasus suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, sebenarnya dalam putusan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 bahwa Wahyu Setiawan sebenarnya tidak hanya terbukti menerima uang dari Harun Masiku, Saiful Bahri, tapi juga sebenarnya menerima suap dari Rosa Muhammad Tamrin yang waktu itu adalah sekretaris KPU Papua Barat dan sudah dihadirkan di persidangan dan sudah memberikan keterangan. Dan sudah dalam putusan pengadilan tersebut terbukti memberikan suap kepada Wahyu Setiawan sebesar 500 juta. Dan Rosa Muhammad Tamrin juga menyebut nama Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan yang menjadi sumber uang 500 juta tersebut. Pertanyaannya adalah, kenapa KPK tidak melanjutkan kasus ini? Kenapa yang disasar justru hanya Saiful Bahri, Harun Masiku, dan sekarang menyasar kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang namanya tidak pernah disebut dalam putusan tersebut. Artinya apa? Ini sudah ada upaya tebang pilih KPK terhadap kasus suap ini, yang dikejar-kejar hanya pihak yang dianggap terlibat dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau yang memberikan dari pihak lain, yang saya sebutkan tadi dalam putusan pengadilan itu ada namanya Muhammad Tamrin,
dan juga nama Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, KPK tidak berkutik, tidak melakukan tindakan apapun. Ini menunjukkan bahwa KPK sudah melakukan tebang pilih atas kasus ini dari awal. Dan ini yang membuat kami semakin sadar bahwa ini adalah pesanan politik karena hanya menyasar kepada pihak tertentu, tapi pihak lain tidak pernah diseriusi, tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPK. Demikian komentar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa yang disalahin Jokowi lagi? Ini PDIP menghibur diri ya. Tak terima. Menolak dan menolak dengan tidak diterima. Aduh. Aduh, Pak Hasto. Aduh. Ibu kemana, Pak? Ibu kemana, Pak Hasto? Padahal kemarin Pak Hasto tepuk tangannya udah paling kenceng tuh waktu ibu mau pasang badan. Kemana ibu, Pak? Maaf ya, Pak. Kayaknya saya feeling nih, kali ini Bapak bakal masuk. Bapak nggak sekebal kemarin saat berkuasa. Sabar ya Pak Hasto. Jaga kesehatan. Jangan telat makan. Pak, videonya yang akan menggegerkan jagat raya ini mana, Pak? Udah lama nih nungguin gak keluar-keluar. Keluarin apa, Pak? Biar heboh nih jagat raya ini. Ditunggu Pak Hasto. Mantap betul. Sabar ya Pak Hasto. Buruan cari ibu, Pak. Ini parah nih. Guys, selama ini kita terlalu sibuk dengan aksi vandalisme, coretan-coretan di tembok itu. Sehingga kita lupa perkembangan kasus Pak Hasto yang terbaru. Tenang. Kalian tahu? Peradilan Pak Hasto itu tidak diterima alias ditolak. Itu artinya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK tetap sah. Nah loh. Kalau saya mendengar berita ini antara sedih dan gembira ya. Sedihnya, jikalau seandainya penolakan pra-peradilan Pak Hasto ini oleh Hakim PT UN itu dikait-kaitkan dengan Pak Mulyono. Itu sedihnya. Tenang. Karena kan emang nggak ada sangkut pautnya lagi ya. Benar nggak sih? Secara Pak Mulyono kan sekarang udah nggak berkuasa. Terus dia mengajukan pra-peradilan itu di saat Pak Mulyono udah purna tugas begitu. Jadi emang nggak ada sangkut pautnya lagi. Gembiranya, status tersangka oleh KPK ke Pak Hasto itu masih tetap sah kan begitu. Berarti hakimnya top. Tidak gampang diintervensi gitu kan. Jadi benar, tidak semua hakim yang tidak punya integritas itu. Contohnya hakim ini keren. Ditolak mentah-mentah pra-peradilan Pak Hasto. Jadi sekali lagi gembiranya itu ya karena hakim-hakim kita ini masih tetap bisa dipercaya gitu. Tapi jangan sampai ya, saya tuh sedih banget ya, jangan sampai nanti dikait-kaitkan lagi dengan Pak Mulyono. Kasihan gitu, karena beliau tuh pengen istirahat. Jangan ada lagi narasi, oh itu salah, ini pasti Pak Mulyono. Jangan sampai, mohon. A few moments later. Ini parah nih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Ya. Jadi intinya drama ini akan masih tetap berlanjut. Nggak tahu sampai kapan. Karena dengar-dengar kuasa hukumnya masih akan mengajukan lagi gitu, nggak tahu kemana. Intinya kita tunggu aja ya, kita tunggu aja perkembangannya.
Jangan sampai lengah. Gitu. Oke. Nah, itu dia video kita kali ini ya. Kita tunggu perkembangannya seperti apa ya kasusnya Hasto ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.